Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Senin 7 Februari 2022 dengan judul Iman yang Diwujud Nyatakan. Bacaan kita terambil dari surat Yakobus 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang bernama Yakobus. Tidak heran karena nama ini berasal dari nama salah satu bapa bangsa Israel, yaitu Yakub anak Ishak. Dalam Perjanjian Baru tentu yang paling terkenal adalah Rasul Yakobus, anak Zebedius, saudara Yohanes yang merupakan satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi selain Yakobus anak Zebedius, ada juga Yakobus saudara Yesus. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah penulis kitab Yakobus? Banyak penafsiran yang mengatakan bahwa penulis kitab ini pasti bukan Yakobus sang rasul, karena ia sudah terlebih dahulu menjadi martir karena dibunuh oleh Herodes. Dan jika dilihat dari melalui konteks Kisah Rasul 15, disimpulkan bahwa penulis kitab ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus, sebagaimana ia memperkenalkan dirinya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Di pasal 1 ayat 1 kita juga bisa mengetahui kepada siapa surat ini ditujukan, yaitu dikatakan kepada kedua belah suku di perantauan. Kedua belah suku di perantauan berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan harus melarikan diri dengan merantau ke berbagai tempat akibat penganiayaan yang terjadi kepada pengikut Kristus pada masa itu. Hal ini tidak harus berarti persis 12 suku, tetapi mengarah kepada jemaat-jemaat orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Dengan kata lain, dapat dikatakan juga bahwa surat ini ditujukan untuk semua orang Kristen. Lalu apa yang menjadi inti dari surat yang dikirimkan oleh penatua Yakobus? Saya lebih senang menyebutnya demikian karena pada masa itu pemimpin jemaat disebut dengan penatua jemaat dan untuk membedakan dari Rasul Yakobus. Dalam suratnya kita melihat bahwa Yakobus menekankan pada hal-hal yang bersifat sederhana atau praktis bandingkan dengan surat-surat Paulus yang jauh lebih doktrinal. Yakobus banyak menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan hal inilah yang sempat membuat tokoh reformasi gereja yaitu Martin Luther meragukan kitab ini untuk dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Apalagi ada pengajaran yang sangat menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal ini disebabkan karena pada masa itu Martin Luther bertentangan dengan doktrin gereja yang mengatakan bahwa keselamatan didapat dari iman plus perbuatan baik. Sehingga Martin Luther sangat menekankan sola fide, yaitu keselamatan hanya karena iman. Tetapi harus dipahami bahwa Yakobus menulis surat ini bukan kepada jemaat yang belum diselamatkan, tetapi kepada orang-orang Kristen. Jadi penekanannya bukan tentang doktrin keselamatan. Penatua Yakobus justru menekankan bahwa iman kepada Yesus tidak boleh berhenti pada saat kita berkata bahwa kita selamat, tetapi ada sebuah bukti nyata yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui iman yang diwujud nyatakan dalam perbuatan kita. Dari surat Yakobus ini kita akan banyak belajar tentang hal-hal di atas. Kemurahan hati yang menjadi tema besar gereja kita di tahun 2022 ini bukan untuk kita bisa diselamatkan atau dipuji karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka kita harus menyatakan iman kita melalui perbuatan baik kita, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Efesus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin.